Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan apa pengertian etika bisnis. Perkenalkan, nama saya Anita Hani, saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2823589 dengan dosen pembimbing Muhammad Taufan Nugroho, SSMM. Di sini saya akan membacakan daftar isi. Yang pertama, latar belakang etika bisnis. Yang kedua, sasaran ruang lingkup etika bisnis. 3, pengertian etika bisnis. 4, teori-teori etika bisnis. 5, pendekatan stakeholder. 6, etika bisnis dalam manajemen pemasaran. 7, etika bisnis dalam manajemen produksi. 8, etika bisnis dalam sumber daya manusia. Latar belakang. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi bertahan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah bisnis tersebut juga menguntungkan baik secara moral, perilaku baik, dan menerapkan nilai-nilai moral. Apa pengertian etika bisnis? Apa itu etika bisnis? Pengertian etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Dalam hal ini, etika bisnis akan mempertimbangkan konsekuensi sosial, lingkungan, serta ekonomi dan berbagai keputusan dan tindakan yang hendak dilakukan. Lebih lanjut, etika bisnis adalah hal yang perlu diterapkan saat perusahaan beroperasi, serta berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra, hingga masyarakat umum. Jadi, dalam mengerjakan tugas keseharian, karyawan dan manajemen perusahaan haruslah menjadikan etika bisnis sebagai pedoman serta standar untuk berperilaku. Teori-teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut. 4 teori dalam bisnis berikut ini. 1. Teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan, memandang bagaimana seorang bersikap, perilaku atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. 2. Teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. 3. Teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalkan Anda bekerja dalam sebuah perusahaan, Anda bertugas untuk menangani pemasaran produk, maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. 4. Teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga tujuan terakhir, sehingga dalam kata lain teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Berasal dari bahasa Yunani telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga tujuan terakhir, sehingga dalam kata lain teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Pendekatan stakeholder. Pendekatan pemangku kepentingan adalah cara mengganti dan menjelaskan secara analitik bagaimana berbagai unsur mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Dasar pemikirannya adalah bahwa semua yang mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis yang terlibat di dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka kepentingan harus diperhatikan dan dijamin. Pada umumnya ada 2 kelompok pemangku kepentingan, yaitu 1. Kelompok primer antara lain pemilik modal atau saham, kreditur,
karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing, dan rekanan. 2. Kelompok sekunder, antara lain pemerintah setempat, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, masyarakat pada umumnya, dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan bisnis, yang paling penting diperhatikan kelompok premier karena berhasil tidaknya suatu kegiatan perusahaan sangat ditentukan oleh hubungan yang saling menguntungkan yang dicapai dalam suatu kelompok. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Bagi Anda yang menekuni dunia bisnis, barangkali Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah etika pemasaran. Ya, prinsip ini mendorong kelancaran kegiatan pemasaran. Namun bagi Anda yang masih awam dengan etika pemasaran, apa pentingnya etika pemasaran untuk mendukung keberhasilan perusahaan? Etika pemasaran dapat membantu perusahaan untuk menghormati hak-hak konsumen serta memperoleh banyak manfaat lainnya. Apa itu etika pemasaran? Etika pemasaran penting karena membantu perusahaan untuk mendukung hak dan kehidupan konsumen. Hal ini merupakan bagian penting dari banyaknya percakapan tim pemasaran. Rapat perencanaan dan strategi mempraktikkan etika pemasaran memungkinkan bisnis mencapai tujuan berikut. Dengan mempraktikkan etika pemasaran, perusahaan dapat menumbuhkan reputasi yang baik, membangun budaya kerja yang produktif bagi karyawan dan konsumen, dan mendorong perusahaan lain untuk mempraktikkan atau pemasaran. Perusahaan dan konsumen di seluruh dunia dapat bekerja sama untuk saling mendukung. Dan etika bisnis dalam manajemen produksi. Definisi etika bisnis dalam manajemen produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dan membutuhkan beberapa masukan input. Kegiatan produksi tersebut mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Setiap variabel input dan output mempunyai nilai yang positif. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai menciptakan manfaat utility baik di masa kini maupun di masa datang. Apa itu etika produksi? Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian secara teknis, produksi adalah proses menformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Pendefinisian produksi men-check up tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika dalam manajemen produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Etika bisnis dalam sumber daya manusia. Peran pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai untuk meraih keberhasilan dan mencapai tujuan baik secara pribadi, individu maupun di dalam organisasi. Apa itu etika sumber daya manusia? Etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tidak pandang baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan peran sumber daya manusia. Bagi sebuah perusahaan yang ingin berumur panjang merupakan suatu hal strategi. Oleh karena itu, menangani SDM yang andal harus dilakukan sebagai human capital. Para manajer harus mengkaitkan pelaksanaan MSDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, membangunkan budaya kooperasi yang mendukung beberapa inovasi dan fleksibilitas. Peran strateginya SDM dalam organisasi bisnis dapat dikolaborasi dari segi teori sumber daya,
Dalam dunia bisnis, etika juga memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Sehingga secara menyeluruh pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai etika utilitarisme. Utilitarisme mengatakan suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Teori utilitarisme sebagai teori etika kegunaan suatu tindakan ekonomis sesuai sekali dengan prinsip-prinsip ekonomis. Apa manfaat pandangan utilitarisme dalam etika bisnis? Manfaat utilitarisme mampu menghitung keuntungan dan kerugian atau kredit dan debit dalam bisnis. Banyak penganut utilitarisme mengusahakan melaksanakan perhitungan etis ekonomi tersebut. Pandangan utilitarisme pada dasarnya merupakan suatu paham etika yang menempatkan tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah, manfaat, dan menguntungkan. Sedangkan tindakan yang tidak ada adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Etika utilitarisme dipakai sebagai standar penilaian kegiatan bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan atau sangat tepat untuk evaluasi kebijaksanaan satu proyek yang sudah dijalankan. Etika utilitarisme dapat dipakai sebagai standar penilaian kegiatan bagi tindakan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan atau sangat tepat untuk evaluasi. Sasaran ruang lingkup etika bisnis 1. Etika bisnis sebagai etika profesi yang membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dan praktik bisnis yang baik dan etis. Lingkup etika bisnis ini lebih sering ditunjukkan kepada manajer dan pada pelaku bisnis, dan lebih sering berbicara bagi perilaku bisnis yang tidak ada di atas, seringkali disebut sebagai dikta manajer. 2. Menyadarkan masyarakat, konsumen, buruh, karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum, semacam lingkungan hidup akan hak dan kepentingan mereka yang tak boleh dilanggar oleh pihak bisnis siapapun juga. Sasaran dan cakupan etika bisnis yang berkaitan dengan hak konsumen dan hak karyawan. 3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktik bisnis. Dalam cakupan ketiga ini, etika bisnis menekankan pentingnya kerangka politik hukum bagi praktik bisnis yang baik, yaitu hukum dan aturan bisnis, serta peran pemerintah yang efektif menjamin ditaatinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam penulisan.